terbang perahu bidar di sungai Musi. Janganlah lupa beli telok. Telok abang apa telok puyuh? Aduh. Daripada gua nyanyinya salah-salah, yuk kita cari tahu siapa sih pencipta dan penyanyinya seperti apa. Yuk kita langsung ke sana. Nah, kita sekarang sudah di rumah beliau. Yuk. Tapi tunggu dulu. Ada yang menarik di depan rumah beliau. Yuk coba kita cari tahu. Ini caknya bagus, antik motornya nih. Ini, ada ininya juga. Keren, ada kulitnya. NANI?! お前はもう死んでいる。 Loh, Mak. Mohon Pak. Aduh, mohon maaf ini Pak. Ya. Dari mana? Dari Sriwijaya Post TV. Nah, kita ini mau tahu nih Pak. Tadi aku nyanyi ke belakang, ada salah lirik. Nyanyi ke belakang mana? Maksudnya nyanyi lagu Yasaman itu ada lupa lirik tuh Pak. Boleh mau cari tahu kebenaran liriknya seperti apa? Boleh. Boleh kita masuk Pak? Boleh, silakan. Iya. Nah, oke, kita sekarang sudah masuk ke rumahku. Inilah tempat tinggalku, tempat aku berkarya, tempat aku melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesenian, lagu, musik, dan teater dan segalanya. Oh, Silakan Ya. duduk. Oke. Duduk apa tegakan? Kita tegak Be Pak, Tegak. karena sangat menarik nyingok banyak hasil karya Bapak yang sudah banyak dipublish di beberapa media. Ya. Boleh kita bahas satu persatu Pak? Boleh. Kita dari mana lemaknya Pak ini Pak? Mungkin dari mana? Dari sini ya? Ya. Baru ke sana ya? Ya boleh. Nah, ada penampilan seni budaya Nusantara yang kita ketahui. Oh. Saya pikir Bapak cuma menyanyi saja. Ternyata ada juga penampilan seni budaya Nusantara. Iya, Berkaitan dengan teater, boleh dijelasin Pak? Ini bukan berteater tapi ini musik. Ini waktu penampilan di Roma, Italia. Oh, Ini kebetulan bersama di Roma Italia. seniman negara. nasional tingkat internasional itu penari dari Jambi dan dari Jakarta. Nungkikus Mas Tuti ini yang ada penarinya. Kebetulan kita dari Palembang waktu itu dipercaya mewakili Sumatera Selatan untuk menampilkan tarian dan musik. Dalam hal ini aku diminta untuk membawakan lagu Yasaman nih. Wah, berarti sudah nyampe Eropa Pak? Iya. Lagu Yasaman. Iya. Itu memang di tahun berapa itu Pak terjadi? Kita tampil di Roma itu. Di Roma tahun 2016. 2016. Ya. Dalam rangka pengenalan seni kah di sana? Ya, jadi kita memperkenalkan kebudayaan kita ke luar supaya sebagai bangsa kita dikenal lewat kebudayaan. Salah satunya yang kita tampilkan adalah lagu Yasaman dan dengan tarian-tarian yang lain, tarian yang kreasi seniman Sumsel yang lain. Berarti di depan masyarakat Eropa berarti Pak? Iya. Alhamdulillah. Iya, dan boleh selanjutnya Pak kita berjalan di mana? Penampilan di Palembang nih. Ini di Palembang acara Bukan tim kesenian Palembang tapi di acara Apeksi Jambi. Apeksi Jambi ya Pak. Nah, kalau ini waktu menulis lagu Sunrise on Musi River tahun 2000 berapa, Sunrise on Musi River 2013 kalau salah ini. Nah ini apa? Kalau memang Ya, perlu yang proses lain, panjang. ya. Apakah ini Yasaman kah? Nah, ini lagu bukan, ini secara umum ini. Oh, Ini secara ditulis umum. di salah satu media Sumsel Post kalau salah. Iya. Bagaimana pendapat aku tentang sebuah karya. Ada sebuah lagu yang memerlukan proses panjang untuk dia mencapai sukses. Ada yang cepat. Kita tidak bisa memastikan apakah sebuah karya itu bisa sukses yang kita buat, kita lahirkan itu langsung bisa sukses begitu, atau
dia memerlukan proses yang panjang untuk sukses. Oke, kita masuk ke lagu Ya Saman, Pak. Iya, oke. Kita masuk ke lagu Ya Saman, kita jelaskan kepada pemirsa yang nonton di Sri Pugu TV, itu bagaimana sih Pak proses pembuatan lagu Ya Saman ini? Lagu yang Saman itu awalnya aku buat pertunjukan teater ya. Pertunjukan teater yang dalam rangka Festival Sriwijaya waktu itu. Nah, di pertunjukan teater itulah kemudian kebetulan aku dipercaya menyutradarai pertunjukan teaternya. Aku membuat 2 buah lagu untuk pertunjukan itu, salah satunya Ya Saman itu. Ya, awalnya lagu itu untuk pertunjukan teater. Kemudian setelah di pertunjukan di teater, kawan-kawan menilai lagu ini cukup bagus gitu. Dan saat itu ada sesuatu yang baru dianggap kawan-kawan, bukan yang baru tapi pengulangan lagi irama Melayu yang khas Palembang itu ada di dalam lagu itu. Tercetuskan di lagu Ya Saman itu sendiri, Pak ya. Kemudian sehingga dianggap ini bisa menjadi prospek yang baik bagi ini katanya untuk mewakili kebudayaan. Kemudian pada proses berikutnya lagu ini direkamlah secara serius yang didanai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Dewan Kesenian. Waktu itu aku sebagai pengurus Dewan Kesenian. Nah, salah satu dari album lagu-lagu Palembang itu masuklah lagu Ya Saman ini sehingga digarap dengan aransemen yang lebih serius. Nah, sejak itulah Ya Saman ini naik secara populis di masyarakat, kemudian dikenal sampai sekarang, alhamdulillah. Dari lirik-liriknya itu kayaknya Palembangian, Pak. Iya, betul. Itu boleh Pak, apa dia artinya maksudnya? Artinya kalau kata-kata Ya Saman itu sendiri itu dari akar budaya Islam yang ada di Palembang. Karena kata-kata Ya Saman itu sebenarnya berasal dari nama seorang ulama kelahiran Madinah abad 17, yaitu Syekh Muhammad Saman. Nah, Syekh Muhammad Saman ini kemudian ajaran beliau, ulama ini, oleh pengikutnya disebutlah Thariqat Samaniyah. Nah, Thariqat Samaniyah inilah yang kemudian berkembang dan dibawa ke Indonesia, khususnya ke Palembang dan daerah-daerah Melayu hingga ke Filipina, dan ini Thariqat Samaniyah ini oleh seorang ulama Palembang bersama ulama yang lainnya, itu Syekh Abdul Samad Al-Palembani di zaman Kesultanan Mahmud Badarudin II kota Palembang waktu itu. Nah, Thariqat inilah kemudian berkembang sehingga setiap untuk oleh pengikut Thariqat Samaniyah ini kalau mengalami sesuatu yang luar biasa, menakjubkan misalnya, maka mereka menyebutkan Ya Saman gitu. Oh, Ya Saman. Alangkah bagusnya Ya Saman. Hebatnya gitu. Nah, gitu. Sebuah kata-kata yang bahasa ungkapan ya, yang untuk sesuatu yang pengaguman lah, ya. Pengaguman. Nah, iya. Sehingga menjadi kemudian memasyarakat kata-kata Ya Saman sampai ke beberapa puluh tahun, sampai ke tahun-tahun 90-an ke bawah itu masih sering terdengar kata Ya Saman. Nah, kemudian hilang kata-kata ini dari tengah masyarakat. Nah, ketika aku bikin lagu, aku terinspirasi untuk menggali gitu salah satu kata-kata yang punya akar budaya ini ke dalam karya musik. Makanya aku pakailah kata-kata Ya Saman ini untuk judul lagu dan untuk lagu Ya Saman ini gitu. Sebagai tanggung jawab moral sebagai seniman daerah untuk menggali kembali apa-apa yang ada di masyarakat dari unsur bahasa dan lain sebagainya. Nah, itulah tercipta lagu Ya Saman kira-kira seperti itu. Nah, itu dia pemirsa. Jadi lagunya itu masih menarik benang merahnya di budaya Palembang. Nah, Pak, itu proses buat lagunya sendiri berapa lama itu? Kalau proses awal gagasan idenya mungkin sekitar setengah jam paling nggak? Setengah jam untuk buat lagu itu, Pak? Iya. Oh, cepat Jadi sekali. waktu aku bikin itu dapat gagasan, kebetulan aku ada sedang berada di daerah Sungai Musi waktu itu di museum, daerah museum situ kami kumpul. Kebetulan aku lagi nak bikin lagu itu, aku tulis-tulis syairnya, kemudian mbak gitar dimain-mainkan, kemudian dapatlah lagu itu sekitar setengah jam lah.
Sudah jadi. Pak. Ya, jadi maksud aku begini, sebuah lagu yang dianggap populer kemudian dia membesar, tidak mesti dengan proses yang panjang. Tapi memang ada salah satu lagu misalnya yang perlu proses berbulan-bulan, ada juga itu yang tidak jadi oleh satu hal atau satu sebab dan lain sebagainya. Nah, itu memakan proses lama. Tapi proses penciptaan itu dewek, jadi tidak harus cepat atau lambat untuk menjadi suatu lagu itu jadi dikenal oleh masyarakat. Kadang-kadang lagu yang secara spontan seperti lagu-lagu yang lain kan, lagu-lagunya sederhana tapi kemudian meledak gitu. Jadi ukuran meledak, ukuran populer atau tidaknya itu tidak bisa ditentukan dengan lama atau cepatnya proses pembuatan lagu gitu. Tapi bagaimana lirik-lirik itu terus nada-nadanya yang mengena di masyarakat juga, Pak? Iya, itu mengalir begitu. Mengalir ya, begitu mengalir saja. ya. Waktu itu tanpa pemikiran. Yang jadi pemikiran cuman aku pengen mengangkat kata-kata yang sama itu yang sudah hilang dari masyarakat. Gitu. Untuk ku kenalkan kembali lewat pertunjukan teater, salah satu bentuk itu. Betul waktu itu teaternya menampilkan cerita legenda Putri Kembang Dadar yang ada di Palembang ini kan. Nah, salah satunya buatlah lagu Yasaman itu. Lihat juga lagu ini berarti awalnya dulu akustik bukan, Pak? Iya, pakai gitar. Aku memang bikin lagu umumnya pakai gitar. Pakai gitar ya. Iya. Ini beneran tadi lagi muat juga, gitarnya putus. Nah, gitu. Ini gitar yang apakah gitar inilah yang menjadi salah satu inspirasinya buat lagu Yasaman? Bukan gitar yang ini. Bukan gitar yang ini. Yang dulu sudah di kawan kayaknya. Sudah kawan yang membayar. Ini salah satu pada saat gitar prosesnya. yang kesenangan aku juga ini. Oh, yang biasa sehari-hari dipakai, Pak? Ya. Jadi ada 3 gitar yang saya bawa, dibawa manggung ini gitar. Hampir seluruhnya ini kupakai untuk manggung, tergantung kebutuhannya. Tergantung. Iya. 3 gitar yang aku punya. Ada cerita tersendiri dari ketiga gitar yang kita punya, Pak? Cerita khusus tidak ada sebenarnya. Tapi ketika aku butuh gitar misalnya, ini aku dapat. Ini ternyata gitar ini sangat bagus karena ini bikinan luar ternyata. Aku dapatkan di waktu itu di toko gitar itu tidak terurus karena ini dianggap rusak waktu itu. Jadi harganya sangat miring waktu itu. Nah, ku belilah gitar ini dan setelah ku betulin ternyata sangat bagus ini. Jadi di antara 3 gitar ini aku yang paling senang tuh gitar ini. Oh, gitar ini. Suaranya kemudian akustiknya dan lain sebagainya. Aku ini mereknya keluaran. Dasar kita sebut merek ya, Dak? Iya, tapi inilah yang berkesan bagi Bapak, Pak ya. Iya. Ada lagu-lagu lain juga yang tercipta dari gitar ini? Banyak, ada beberapa. Banyak. Ya. Seperti apa? Misalnya yang terakhir ini aku ciptakan lagu berjudul Bidar. Bidar. Iya. Boleh dinyanyikan dikit, Pak? Boleh. Boleh. Mana ya? Kung ring setarung tak pendayung dalam gak gantung Wong sekampung berderum naik lumban pengau bukan pengau jokong dari mualo ogang sampai langkah tinggi bidang gelombang disebut kencelang daripada temang mangulat rungseng lemak melita lo abang datang sepit telo ugang telo abang telo dadai kemudian bangkang menengok belum bandai telo dadai telo abang belum bandai cuma ada di Palembang belum bandai cuma ada di Palembang. Keren sekali. Itu, ya. Ya, itu bercerita tentang apa, Pak? Boleh cerita Tentang sedikit? lomba perahu bidar. Nah, Lomba di perahu lagu bidar. ini kan aku menyebutkan sebagaimana aku selalu menyebutkan nama-nama daerah misalnya
Ogan tadi. Sungai Simpang Ogan kan, Simpang Ogan. Sungai Ogan itu kan, Simpang dari Ogan sampai ke Laut Binting. Nah, Laut Binting itu dulunya BKB itu disebut Laut Binting, tapi kan tidak disebut lagi Laut Binting sekarang. Iya, kan? BKB lah. Iya lah, disebut BKB. Nah, karena dia sudah hilang dari sebutan, makanya aku gali kembali ke dalam lagu ini. Oh. Dari Muaro Ogan sampailah ke Laut Binting. Nah, Bidar belumban-lumban disebut kenceran. Nah, kata-kata kenceran itu sudah tidak juga terdengar kalau untuk nyebut Lumban Bidar 17 Agustus. Nah, kalau dulu disebut kenceran Lumban Bidar itu. oh, kenceran. Daripada tejonon mangu-mangu laju gongseng, lemak meli telok abang, ketan sepit telok ukan. Nah, telok abang, ketan sepit, dan telok ukan itu adalah salah satu tradisi budaya juga yang berkaitan dengan 17 Agustus yang biasanya selalu ada di Agustus. Di Bulan 17 Agustus ya. Pak ya. Nah, itu kita sudah bahas dengan lagu-lagunya, terus juga ada lagu terbaru yang dibahas dan bakal pertengahan tahun di ini Pak ya. Ya, insya Allah. Nah, kalau Cap Mano kalau kali ini kita bakal jingok tempat biasa kita ini Pak. Ruangan kerja. Ruangan kerja atau membuat lagu-lagunya, inspirasinya juga mungkin. Boleh kita ke tempat khususnya Pak? Ya, ya. Ya. Nah, ini ruang kerja merangkap ya ruang kerja lah, segala hal, bikin lagu, bikin karya tulis dan lain sebagainya di sini. Di sini Pak. Duduk. Boleh, boleh. Sayang gitarnya lagi putus dulu sih kok. Iya. Sorry permisa ya, kalau kadang bahasa Palembang, kadang bahasa Indonesia, tapi yang penting ngerti kan. Oke. Nah, di sini tempat membuat lagu inspirasi juga Pak ya. Iya, iya. Di sini. Nah, biasanya ada jam-jam khusus atau jam apa Pak? Tidak, karena berkesenian itu ada feel ya, ada feel yang ketika dia datang dia harus kita segera tangkap gitu. Ketika inspirasi itu datang. Jadi tidak dibatasi oleh jam, tapi sebagai ruang kerja aku sering memang ada di sini misalnya nulis, baca-baca dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau untuk spesial melahirkan karya itu tidak tergantung kecuali karya pesanan ya. Misalnya wong minta bikin lagu untuk apa gitu. Nah, itu baru aku bikin jadwal khusus. Tapi kalau lagu-lagu yang memang yang aku ciptakan itu mengalir sesuai dengan feel ya. Feel Ya yang dapat saat itu gitu. Ilham lah gitu ya kan. Jadi tidak tergantung dengan jam tertentu. Kecuali memang kerja yang memang harus aku kejar waktu, misalnya kejar tayang misalnya. Menciptakan lagu wong minta selesai misalnya sampai seminggu yang akan datang misalnya kan. Nah, itu baru aku bikin jadwalnya terus. Jadi tidak mesti tertentu harus di sini gitu. Iya, berarti Bapak juga buatin lagu untuk Uwan juga Pak ya? Iya. Nah Pak, itu banyak koleksi ininya juga Pak, Iya. baju-baju. Ini baju pada saat pentas atau gimana Pak? Tidak, ini sebenarnya ini baju aku naik motor ini. Oh, naik motor. Karena Nah, ini iya. koleksi jaket kulit. Jaket kulit. Karena selain motor ini, kebetulan motor psikologi ada di bengkel. itu dia yang kita tanya gitu. Motor yang lumayan besar, gitu, cc-nya besar, dengan bentuk yang seperti motor Harley gitu ya. Tapi bukan motor Harley. Modifikasi Pak. Ya, bukan modifikasi tapi asli. Mesinnya V juga tapi lebih kecil dari Harley gitu. Dia motor apa namanya? Ruby. Oh, jenis Ruby ya. Ya, jenis Ruby itu. Kalau yang kita naik tadi Pak. Oh, yang di depan. Yang di luar tadi. Itu aslinya dari motor bebek itu, dari motor bebek yang Motor bebek yang lama itu Pak ya. ya. Tahun 2002 sebenarnya motor 2003. Tapi kemudian kumodif seperti itu yang menjadi agak unik bentuknya gitu. Salah satu motor yang aku senangin juga yang kadang aku pakai sekali-sekali gitu. Biarpun bentuknya unik sendiri tapi taat pajak gitu. Oh iya. Pajak dan surat-surat lengkap harus lengkap. Nah, itu dia. Sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, itu dia guys. Jadi tidak hanya nyanyi, juga Pak Kamsul juga ini senang motor juga, senang motor dan taat akan pajak. Nah, Pak,
eh, kita tadi sempat berpikir ini budaya Palembang ini bagus nih Mbak ya. Kita angkat lagi, tapi di tengah masyarakat banyak anak-anak muda sekarang yang lebih menyukai genre-genre mobil K-pop, terus ada India, terus ada rapper juga. Nah, bagaimana Pak ini menggait khususnya lah kita yang terdekat dari kita Uang Palembang sendiri itu ngajak mereka untuk tertarik juga dengan budaya yang asli kita nih yang ternyata kita sudah bisa tampil di Eropa malah tanpa harus ngedompleng budaya dari luar. Itu seperti apa Pak? Boleh? Jadi mungkin tugas semua ya, bukan kami sebagai musisi. Tugas pemerintah untuk memberikan bantuan yang lebih banyak pada kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan. Kemudian tugas masyarakat juga yang mari kita sama-sama mencintai budaya lokal. Gitu. Dengan begitu kan ada sinergi yang bagus. Jadi apa sih? Bukan tidak mungkin kita bisa misalnya K-pop atau apa-apalah jenis musik-musik yang pop yang sedang tren kan. Bukan mungkin kita bisa garap ide itu tapi dengan memasukkan bahasa kita. Bahasa kita. Salah satu yang bisa yang di kalau wilayah Sumatera yang bisa ke nasional lagu-lagunya misalnya lagu Padang dan lagu Batak kan. Kenapa mereka bisa diterima diterima. Mereka terus-menerus berbuat gitu. Nah, yang kita sayangkan memang kebanyakan generasi muda kita kurang menyadari hal itu. Jadi mereka lebih banyak terlena dengan seni-seni impor yang mereka cuman pelaku yang justru mempopulerkan kesenian yang lain. Tidak kate niat untuk menggali budaya kita dewek. Nah, disinilah tantangan kita makanya aku konsisten terus-menerus melahirkan karya lagu-lagu Palembang itu untuk mengajak makanya di lagu-lagu yang terbaru misal di YouTube itu ada lagu aku yang judulnya Belajar Arif Bata kan. Bahasa Palembang asli, tapi aku bawa dengan irama reggae kan. Iya. Nah, kan? Berarti mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi kan bukan tidak mungkin kan dengan warna musik yang lain yang sedang tren kita mbak inspirasinya, kemudian kita garap sendiri dengan memasukkan unsur-unsur khas. Kalau reggae Afrika begitu, kenapa kita tidak baca bikin karena reggae lagi tren misal, kenapa tidak kita bikin reggae Melayu? Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus tertanam pada generasi muda itu untuk mencintai budaya. So pengalaman kami yang ketika di luar negeri, justru ketika kita bawa kesenian yang asli itu yang menjadi atensi, jadi perhatian masyarakat itu. Karena mereka tidak tahu kan, kita salah lagi tidak tahu, seandainya ada kesalahan di pertunjukan itu kan. Tapi menarik karena mereka tidak pernah melihat ini. Ini sesuatu yang eksklusif, gitu. Ya kan? Nah justru apresiasinya lebih tinggi daripada misal kita bawakan lagu-lagu yang populer yang sudah ada ini. Karena sudah bagi mereka sudah biasa. Main ke lagu rock lebih hebat mereka. Mainkan band-band itu sudah lebih hebat dari mereka daripada kita. Nah kalau kita main ke seperti kita akan tergilas terus. Tapi kalau kita bawa punya kita dewek. Salah satu contoh misalnya Roma Irama kan. Roma Irama itu biarpun begitu dia dengan ciri khas musik dangdutnya itu dengan akar Melayu kan dangdut itu. Tapi kan sekarang menjadi bahan pelajaran di Amerika, di beberapa universitas, museum, iya Pak. Masuk di museum Eropa dan lain sebagainya, dibahas oleh karena dia memunculkan sesuatu yang baru yang khas Indonesia, walaupun tetap dengan musik yang modern. Nah hal seperti itu ya harus kita galakkan ke tengah generasi muda kita kan. Dan ini aku coba menularkan kita semangat ini. Supaya jangan sok hebat K-pop segala macam. Kita lebih dari K-pop. Karena kita lebih dari itu gitu. Kita punya akar budaya yang kuat dari zaman kerajaan Sriwijaya, kemudian diteruskan dengan kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang itu punya akar budaya yang sangat kuat yang kalau kita diamkan maka kita tergilas oleh budaya-budaya populer dunia gitu. Justru salah satu pilar ketahanan bangsa itu adalah kebudayaannya gitu. Kebudayaan kita sendiri. Kalau budaya kita tergilas, maka jati diri kita tercerabut dari kita, maka kita tidak kenal lagi dengan bangsa kita. Nah itu tugas kita sebagai anak bangsa gitu ya.
pada adik-adik yang lebih muda, pada kalian lah yang lebih muda supaya bisa berbuat lebih banyak untuk kebudayaan gitu. Jangan segan-segan, jangan malu. Bila perlu bawa kalau teaternya Dul Muluk itu manggung di Eropa. Tapi memang mesti kita gali kan bagaimana seni pertunjukan modern itu kan. Jadi walaupun dia Dul Muluk akarnya, tapi dengan tetap kaidah seni panggung yang modern, ya kan? Dengan wong yang mainnya yang ganteng-ganteng, cantik, tapi cantiknya cantik khas Palembang, ganteng-ganteng. Bukan main kan? Bukan bisa diterima di luar gitu. Pasti bisa diterima, Pak. Iya. Tanpa mereka sadari. Makanya salah satu yang aku ingin bahas dengan Dinas Kebudayaan Kota Palembang itu pengen mengangkat Dul Muluk itu yang dimainkan oleh wong muda gitu. Tapi dengan digarap dengan seni pertunjukan modern. Nah, iya. Itu tadi semua penjelasan langsung dari penyanyinya dan juga penciptanya. Nah, dan akhir kita closing nanti, Pak. Kita nyanyi lagu Ya Saman. Ada lirik yang aku lupa tadi. Telok Abang apa Telok Puyuh? Jadi yang benarnya apa, Pak? Telok Abang lah. Telok Abang. Nah, sekian dari liputan kita menggerebek rumah salah satu seniman yang sangat terkenal di Kota Palembang, Pak Kamsul Arifudin Karlah. Dan saya akhiri program kita kali ini. Saya Haris Widodo pamit undur diri. Stay positif. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Lau kemarau melah jalan sunyi ke Sungsang, ke Pusri laju tersasar ke Kalidoni. Badan saro pikiran resah hati terguncang, ngarep ke adek kalau baik galak jadi bini. Ayah Saman, pecahnya mudah tapi saronia